Misalkan ada pipa yang bentuknya seperti ini, terisi penuh oleh air. Kalau kita masukkan air sebanyak 3 liter ke dalam penampang 1, maka akan ada air yang keluar dari penampang 2 sebanyak 3 liter juga. Nah, kalau misalkan pemasukan dan pengeluaran air ini berlangsung secara kontinu, jadi misalkan di penampang 1 masuk debit air sebanyak 3 liter per sekon, maka di penampang 2 akan keluar debit air sebanyak 3 liter per sekon juga. Kalau debit air di sini kita beri nama Q1 dan di sini kita beri nama Q2, berarti bisa kita tuliskan bahwa Q1 sama dengan Q2. Maknanya adalah di dalam suatu pipa, debit air yang melewati penampang 1 akan sama dengan debit air yang melewati penampang 2. Misalkan luas penampang 1 ini sama dengan A1, kemudian di titik 1 mengalir air dengan kelajuan V1, sedangkan di titik 2 luas penampangnya A2 dan mengalir air dengan kelajuan V2. Tahu bahwa yang namanya debit air itu sama dengan luas penampang dikali kelajuan fluida di penampang tersebut. Sehingga bentuk Q1 sama dengan Q2 bisa kita uraikan menjadi A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Bentuk inilah yang disebut dengan persamaan kontinuitas, yang menunjukkan bahwa pada fluida ideal, aliran fluidanya akan kontinu, dalam artian debit air yang masuk akan sama dengan debit air yang keluar. Menunjukkan bahwa ketika luas penampang A2 diperkecil, maka sebagai akibatnya V2 atau kelajuan di titik 2 ini akan semakin besar untuk menghasilkan nilai V kali A yang konstan. Inilah mengapa kalau kita sedang menyiram tanaman dengan menggunakan selang air, ketika kita merasa aliran air yang keluar dari selang kurang kencang, kita menutup sebagian dari ujung selang supaya pancaran air yang keluar dari selang menjadi lebih kencang, sehingga airnya menjangkau tanaman yang lebih jauh. Kita menutup sebagian dari ujung selang, pada dasarnya kita sedang memperkecil luas penampang di ujung ini. Nah, ketika luas penampangnya diperkecil, maka kelajuannya akan menjadi lebih besar. Sekarang perhatikan contoh soal berikut. Soal, sebuah pipa memiliki dua penampang yang berbeda dengan jari-jari 2 cm dan 4 cm. Jika kecepatan aliran air pada penampang yang kecil 16 cm per sekon, hitunglah kecepatan aliran air pada penampang yang besar. Jadi kalau kita gambarkan persoalannya, ada pipa berpenampang seperti ini. Di titik 1, jari-jari penampangnya 2 cm. Di titik 2, jari-jarinya 4 cm. Kemudian kelajuannya di titik 1 ini kata soal 16 cm per sekon. Tanyakan kelajuan di titik 2 berapa. Kita bisa menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan persamaan kontinuitas. V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2. V2 1 per A2 dikali V1. Karena yang diketahui jari-jari, berarti kita gunakan dulu untuk mencari luas. Berarti A1-nya sama dengan PR1 kuadrat, A2-nya sama dengan PR2 kuadrat dikali V1. Ini Pi-nya bisa dicoret, berarti sama dengan R1-nya adalah 2 dikuadratkan, R2-nya adalah 4 dikuadratkan, V1-nya adalah 16, berarti hasilnya 4 cm per sekon.
Jadi kelajuan air di titik 2 ini sama dengan 4 cm per sekon. Nah, sekarang sebagai latihan, coba kerjakan dua soal berikut.